Halo, 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 halo. Selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada Math Reacts yang kesekian kali. Kali ini kita akan mengomentari atau membahas tentang artikelnya dari Keith Devlin. Jadi ini ada artikel yang berjudul Mathematics is a way of thinking. How can we best teach it? Jadi latar belakang saya menemukan artikel ini adalah kemarin waktu saya memberikan webinar yang videonya bisa Anda lihat ya, nanti dikasih link di bawah, tentang matematika dan teknologi. Muncul diskusi dengan para peserta tentang misalnya siswa yang tidak termotivasi untuk belajar matematika karena tidak melihat apa kegunaan matematika. Kemudian juga muncul diskusi, ada guru yang mengeluh kenapa logika matematika dihilangkan dari kurikulum, padahal kan itu esensial ya. Nah, ini membuat saya berpikir sebetulnya matematik apa sih yang ideal yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa sekolah ya. Nah, Keith Devlin ini salah seorang matematikawan yang juga aktif terlibat di dalam matematika pendidikan. Dia berargumen bahwa yang kita ingin ajarkan di matematika itu bukan konten dari matematika itu sendiri. Mungkin saya perlu menjelaskan ya. Maksudnya seperti ini. Jadi katakanlah ketika Anda diberitahu cara menyelesaikan persamaan kuadrat, cara menghitung integral, cara aturan-aturan menurunkan ya. Nah, itu semua itu tidak berarti bahwa kita melihat ini nanti akan Anda gunakan ya. Nah, ini saya termasuk yang setuju dengan Keith Devlin, dan saya beberapa kali mungkin mengatakan bahwa Anda bisa dibilang nggak akan pernah mempergunakan matematika yang Anda pelajari dari SD sampai universitas. Jadi kalau begitu kenapa dong kita belajar matematik kalau nantinya toh nggak akan dipergunakan? Karena yang ingin kita ajarkan adalah cara berpikir matematikanya ya. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Keith Devlin ini. Nah, karena demikian maka Keith Devlin bilang materi yang diajarkan di sekolah dari K-12, ini istilah di Amerika, dari TK sampai kelas 12 itu mungkin perlu dipilih-pilih aja ya. Perlu dipilih-pilih, yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa mengantarkan siswa kita untuk bisa mengacquire, mendapatkan cara berpikir matematis yang kita inginkan agar mereka dapatkan. Dan kita berharap bahwa apapun nanti profesi mereka kemudian, mereka masih membawa cara berpikir matematik ini sebagai salah satu arsenal untuk mereka untuk menghadapi persoalan-persoalan yang mereka jumpai di bidang apapun mereka nanti akan berkarir ya. Nah, Keith Devlin bilang bahwa buat dia katanya K-12 itu materinya cukup diajarin aljabar, kemudian geometri dan aritmatika ya. Jadi misalkan dia bilang bahwa kalkulus itu nggak perlu diajarkan di sekolah ya. Bukan berarti kalkulus nggak penting ya. Akan tetapi concern atau keprihatinan Keith Devlin yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan sekian besar anak didik yang merasa teralienasi dengan belajar matematik itu. Mereka merasa nggak ada what's the point of belajar matematik? Apa sih? Buat apa? Kenapa saya diajarin prosedur ngitung gitu misalkan? Emang saya akan mempergunakan ini lagi gitu ya. Nah, Keith Devlin sendiri bilang bahwa dengan cara tradisional atau dengan kurikulum tradisional kita nggak kekurangan matematikawan, nggak kekurangan insinyur, nggak kekurangan ahli-ahli sains ya dengan cara yang tradisional. Akan tetapi
Meskipun demikian, sebagian besar dari talenta-talenta yang tidak termanfaatkan itu keburu ketakutan, keburu bosan dengan matematika yang diajarkan. Ya, memang mungkin mereka nantinya nggak akan jadi saintis, nggak akan jadi ilmuwan, tapi mereka akan menjadi bagian dari masyarakat ya, yang kalau mereka dibekali dengan kemampuan berpikir matematis, tentunya kita harapkan mereka akan menjadi warga negara yang lebih baik ya. Nah, tentunya ini juga harus diimbangi dengan bagaimana kita menyelesaikan atau bagaimana kita mengakomodasi anak-anak yang bright ya. Artinya mungkin kalau mereka dikasih hanya aritmetika, aljabar dengan geometri saja, buat mereka mungkin itu terlalu bukan terlalu sederhana ya. Artinya mereka bisa mempelajari hal yang lain. Nah, itu tentu harus diakomodasi juga. Akan tapi yang inti gitu, yang paling utama itu kita bisa membatasi kepada hal-hal tertentu saja. Nah, apakah memang hal-hal tertentu itu hanya aljabar, geometri, dan aritmetik saja, itu bisa didiskusikan. Akan tetapi yang ingin ditekankan adalah kita ingin agar kecenderungan untuk memasukkan berbagai macam hal-hal yang baru ke kurikulum matematika sekolah itu dihindari. Misalkan katakanlah ada tren tentang data science. Oh iya, ini siswa-siswa kita harus disiapkan agar bisa nantinya kompeten di bidang data science. Jadinya trickle down semua materi-materi yang nantinya diajarkan di universitas semuanya jadi masuk ke kurikulum SMA. Tujuannya baik, akan tetapi nanti keinginannya itu nggak akan tersampaikan, karena mungkin di lapangan juga siapa yang akan mengajarkan materi-materi yang baru ini, apakah mereka kompeten semuanya, itu perlu dipersiapkan ya. Kita nggak hanya bisa sekedar memberikan kurikulum yang baru dan berharap bahwa guru-guru bisa akan mengikuti ya. Nah, Kate Devlin juga bilang bahwa, kata dia bahwa ketika di universitas yang susah untuk diperbaiki itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang berpikir bahwa mereka bisa kalkulus ya, dengan menggunakan cara belajar mereka di sekolah. Akan tapi cara mereka memahami kalkulusnya nggak benar. Nah, yang seperti itu malah yang susah diperbaiki. Nah, kita kan nggak ingin hal tersebut terjadi ya. Kita nggak ingin memberikan materi-materi yang advance secara prematur yang malah mengakibatkan sesat pikir bagi beberapa siswa. Oke, jadi itu sedikit komentar tentang artikel ini, Mathematics is a Way of Thinking. Anda bisa baca lengkapnya seperti apa. Tentunya saya ingin juga mendengar komentar Anda sebagai siswa yang suka matematik, sebagai siswa yang benci matematik, sebagai siswa yang tidak suka matematik, sebagai guru matematik. Apa komentar Anda tentang apa yang saya sampaikan barusan? Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan ranting keluh kesah saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Tetap selalu bermatematika.